Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar salih-salihah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Hari ini bertemu lagi dengan Ustadzah Septi. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran BTA. Nah, kemarin kita sudah menulis huruf sambung dari huruf alif sampai apa kemarin? Dot ya. Nah, pekan ini kita akan belajar menulis huruf sambung dari huruf to sampai dengan huruf kaf. Jadi ada to, dha, ain, ghain, fa, qaf, dan kaf. Nah, sebetulnya kita hanya belajar 5 huruf saja karena to dan dha itu sama, ain, ghain itu sama, kemudian fa, qaf, dan kaf. Nah, supaya lebih jelas, kita akan langsung praktek. Jangan lupa disiapkan kertas dan pensilnya. Ikuti Ustadzah. Oke, nah sekarang kita akan belajar menulis huruf to, dha, ain, ghain, fa, qaf, dan kaf. Sebetulnya kita hanya belajar menulis 5 huruf saja ya, solihah, karena to, dha itu sama, kemudian ain, ghain itu sama, kemudian fa, qaf, dan kaf itu berbeda. Jadi kita totalnya hanya belajar 5 huruf saja. Nah, sekarang kita mulai yang pertama ya. Yang pertama, huruf to terlebih dahulu. Ingat, di kelas 1 Ustadzah sudah pernah jelaskan bahwa huruf to itu yang digambar adalah bawahnya dulu, baru tongkatnya ya. Nah, seperti ini. Nah, baru tongkatnya. Nah, seperti ini ya, solihah. Kemudian ketika di awal, bentuknya seperti apa? Nah, huruf to ini kan huruf yang bisa disambung dimanapun, dan juga ini khusus sekali karena kalau huruf yang bisa disambung dimanapun kan slogannya ambil kepalanya, ambil semuanya. Khusus untuk huruf to dan dha itu diambil semuanya ya, ambil semuanya. Jadi hurufnya semuanya sama, baik di awal, di tengah, maupun di akhir. Jadi semuanya ini ikut, nggak cuma ininya. Kalau cuma ininya kayak apa? Kayak so dan juga do. Kalau huruf to itu diambil semuanya setongkat-tongkatnya ya. Yuk kita tulis. Ketika di awal Ustadzah punya kata ini. Nah, ini Ustadzah sambung. Nah, jangan lupa tongkatnya seperti ini. Ketika di awal dia hurufnya sama saja ya. Ustadzah ulangi begini. Nah, Ustadzah langsung sambung dengan lam, terus ba. Tinggal dikasih tongkat gitu. Terus ketika di tengah dia juga sama saja, bentuknya sama seperti ini. Nah, oke, Ustadzah contohkan yang lebih mudah ya caranya. Kho, kita buat ekornya, kita buat bawahnya dulu. Nah, ini lihat bentuknya tetap utuh. Kemudian ketika di akhir ya seperti ini, sama saja ya. Nah, jadi huruf to ini ingat ya, dia selalu diambil semuanya. Hurufnya selalu sama, baik di awal, di tengah, maupun di akhir. Bentuknya tetap utuh. Nah, sekarang kalau huruf dha bagaimana? Huruf dha sama, tinggal dikasih apa? Dikasih titik. Tuh. Kalau dikasih titik jadilah huruf dha. Nanti dipraktekkan sendiri ya, solihah. Intinya caranya sama. Buat bawahnya dulu baru bikin tongkatnya. Terus kalau dha tinggal ditambah titik gitu. Nah, sekarang kita ke huruf ain ya. Nah,
huruf ain, cara membuatnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ekor yang bawah ini melewati garis, di bawah garis. Nah, huruf ain ini termasuk huruf yang bisa disambung di manapun. Berarti slogannya apa? Ambil kepalanya, ambil kepalanya, ambil semuanya. Dan Ustazah tekankan lagi, kalau di huruf ain itu ada perubahan bentuk. Kalau di awal kan, kalau huruf tunggalnya kan seperti ini. Tapi kalau di awal dia diambil apanya? Kepalanya, ya. Kita ambil kepalanya. Ustazah punya kata ini aja, Bah. Ambil kepalanya saja. Nih. Terus huruf ja, ambil kepalanya. Ini terus huruf ba, ambil semuanya. Nah, kayak gini. Nah, ketika di tengah dan di akhir, huruf ain memiliki perubahan bentuk, ya. Ada sedikit perubahan bentuk. Nih, Ustazah contohkan ya. Ini sekalian latihan bikin huruf gho. Nah, huruf gho sama saja, tinggal dikasih titik ya. Nah, tinggal dikasih titik seperti ini. Nah, ini Ustazah bikin huruf gho. Sekarang huruf A di tengah. Nah, caranya seperti itu. Ustazah ulangi di sini ya. Gho. Nah, kita giniin dulu. Nah, gho, A, kho. Nah, kayak gini. Ya, Ustazah ulangi ya. Gho. Nah, A-nya diliukkan. Ustazah ulangi lagi. Nah, gini. Gitu ya. Bisa ya, solih-solihah. Nah, kayak gini. Terus sekarang kalau di akhir, dia punya ekor tapi kepalanya berubah. Kepalanya kayak gini, ya. Kepalanya kalau di akhir kayak gini, tapi ekornya tetap ada. Nah, kepalanya diputar seperti ini. Ini kayak huruf. Nah, biasanya ketukar sama huruf ini, H sama Kho ya. Bedanya apa sih? Bedanya kalau ini kepalanya itu melingkar gini ya, solih-solihah, dia diputar. Nah, kalau Kho itu kepalanya gini, panjang. Kalau Kho dan A kayak gini ya. Gitu. Nah, untuk huruf Gho sama ya. Gho diginiin. Tinggal dikasih titik. Gitu. Ini huruf Gho. Jadi huruf Gho. Nah, sekarang kita ke huruf Fa. Kita ke huruf Fa ya. Huruf Fa mudah membuatnya ya. Fa. Nih, sudah jadi huruf Fa. Ketika di awal, nah ini termasuk yang bisa disambung dimanapun. Berarti apa slogannya? Ambil kepalanya, ambil kepalanya, ambil semuanya. Ketika di awal, diambil kepalanya. Sudah contohkan. Nih kepalanya. Nah ini ketika di awal dia diambil kepalanya. Ketika di tengah dia juga sama, diambil kepalanya. Nih ambil kepalanya. Terus Ustazah mau bikin huruf do di akhir. Nih ambil kepalanya. Kemudian ketika di akhir ambil apanya? Ambil semuanya. Nah, hurufnya U tuh karena diambil semuanya kalau di akhir. Ini huruf Fa. Nah, sekarang kita ke huruf Qa. Nah, huruf Qa hampir sama dengan Fa. Saya gambarkan dulu, saya tuliskan dulu. Nah, ini huruf Qa. Coba dilihat apa bedanya. Apa bedanya huruf Qa? Huruf Qa apa bedanya dengan Fa?
bedanya huruf qa dengan fa adalah yang pertama titiknya. Titiknya kalau fa ada 1, kalau qa ada 2. Selain titiknya, yang berbeda juga adalah, nih Ustazah kasih tanda merah. Ini ya, kalau fa itu di atas garis, kalau qa itu ekornya di bawah garis, menggantung ya. Nah, diingat-ingat bedanya adalah kalau fa titiknya 1, kalau qa titiknya 2. Kalau fa itu di atas garis, kalau qa itu ekornya di bawah garis. Sekarang kita contohkan untuk yang huruf di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, huruf qa ini juga termasuk yang bisa disambung dimanapun. Maka slogannya adalah ambil kepalanya, ambil semuanya. Nah, ketika ada di awal dan tengah itu dia nggak ada ekornya, cuma diambil kepalanya. Salah punya kata ini. Sebentar ya. Nih. Nah, ini kita cuma ambil kepalanya saja, makanya dia tidak menggantung. Terus kalau di tengah dia juga diambil kepalanya. Nah, ini juga diambil kepalanya. Nah, kalau di akhir diambil semuanya. Ini huruf fa, ini huruf ra. Nah, ketika di akhir dia diambil semuanya, jadilah huruf qa yang utuh ya. Ekornya ada di bawah garis. Gitu, ini huruf qa. Sekarang yang terakhir kita belajar huruf K. Huruf K ini juga bisa disambung dimanapun, dan dia nanti akan mengalami perubahan bentuk seperti huruf ain dan ghain ya. Kita tulis dulu huruf aslinya. Nah, ini huruf K. Nah, seperti apa bentuknya? Bentuknya adalah seperti ini. Kita bikin dulu ininya ya. Nah, saya ulangi. Nah, caranya adalah bikin dulu ininya. Nah, terus kasih kepala gitu. Nah, jadilah huruf K di awal. Bentuknya diingat-ingat seperti ini ya, solih-solihah. Di tengah juga sama seperti di awal ya. Nah, kita bikin dulu ininya. Nah, ini. Nah, bentuknya sama seperti ketika di awal. Kalau di akhir bentuknya kayak gimana? Nah, bentuknya kembali seperti semula, seperti ini. Nah, ini kalau di akhir bentuknya menjadi huruf K yang utuh seperti itu. Nah, ini tadi ya yang sudah kita pelajari hari ini. Nanti dicoba ya, praktek sendiri ya, solih-solihah. Nanti Ustazah akan beri latihan soal, nanti dikerjakan. Nah, itu tadi adalah cara menulis huruf sambung dari huruf to sampai huruf kaf. Nanti tinggal dipraktekkan ya, solih-solihah. Sekian dari Ustazah untuk penjelasan materi hari ini. Semoga bisa membantu belajar anak-anak semuanya. Pesannya Ustazah, tetap jaga sholat 5 waktu, jaga kesehatan, rajin belajar, murojaah dan juga hafalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.